Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah Alexander Johan mengajari kita tentang Forex. Wis. Lex, Ya. berarti boleh gue bilang nggak kalau seandainya karena orang ini nggak belajar Forex, makanya mereka itu kayak memasrahkan aja, ya wes nih 10 juta, lu bisa ngasih gue return berapa? Iya, iya. 1% sehari, ya udah gua kasih aja seperti itu. Yeah. Karena mereka nggak belajar. Karena mereka nggak mau belajar. Oh, lah tapi kan tahu gitu. balik lagi, orang kan akan berpikir kayak ya udahlah. Orang kan bilang, oh ya udahlah ini kan cuman bisnisnya. Tapi bisnis utamanya sebenarnya kan di sini adalah multi level. Multi level jadi member mengajak member lain begitu. Nah, bisnis utamanya harusnya produknya menjadi bisnis utama dong. Produknya menjadi bisnis utama dong harusnya dong. Oke. Kalau saat MLM atau multi level marketing, produknya bukan menjadi bisnis utama atau berarti kayak bisnisan. Ini kan jadi kayak money game atau Ponzi scam dong jadi. Oh, oke. Nah, balik lagi itu tadi. Berarti kalau ngomong-ngomong tentang belajar itu kayak gimana sih? Yang paling gampang itu apakah harus kayak lihat dulu perdagangan atau apa? Atau kita harus memang kayak bayar sesuatu dulu untuk ya itu tadi misalkan nih orang mau belajar yuk belajar golf kan harus ke lapangan golf sewa Sticknya, stick sewa ini dan sebagainya bolanya. itu berarti kan tetap harus bayar kan. Nah Harus apa aja bayar. yang harus dikeluarkan misalkan ada seseorang mau belajar Forex itu biasanya mereka belajar kemana? Oke. Mereka akan, ya biasanya sih bisa Google di internet lah ya. Banyak edukator-edukator Forex dan biasanya broker-broker atau pialang-pialang yang legal pasti di kantor mereka punya edukator yang kan siap sedia untuk mengajarkan. Kayak gitu. Atau biasanya bisa ke pihak ketiga yang memang buka usaha sebagai edukator Forex. Oke. Nah, dalam hal ini lu kan bilang nih bahwa lu sekarang ini sedang membidani sebuah perusahaan. Iya. Betul, dan perusahaan ini gua kan kemarin sempat tanya, "Loh, Lex, ini berarti mirip-mirip sama Bittrex Go." Dan lu tadi barusan di episode sebelumnya lu bilang kalau ya, kita kompetitor seperti itu lu bilang. Jadi ini sebenarnya apa yang lu lakukan? Kok lu bilang ini bisa mengajari orang untuk belajar Forex? Yang gue lakukan adalah mengedukasi masyarakat, pastinya. The basic things adalah gue mau mengedukasi masyarakat, gue bikinin materi-materi yang bisa dibaca lewat website gitu loh. Ada ya kalau orang bilangnya electronic book gitu ya. Nah, atau juga kita ada juga kelas online seminar, online live trading gitu-gitu. Kita ada grup untuk grup discussion itu kita juga ada. Oh, nah untuk itu berarti sama kayak tadi ya, harus bayar membership atau apa atau gimana? Ya, membership. Membership untuk masuk ke dalam itu tadi? Ya, dalam sistem edukasinya. Oke. Nah, kalau seperti itu, susah nggak sih buat belajar seperti itu? Karena kan orang ya, tendensinya tuh kan kayak lebih ke, ya udahlah, ini duit gua gitu loh. Ngabisin waktunya tuh lah yang mereka itu kadang-kadang malas. Ya itulah yang akhirnya kan orang-orang yang begitu yang akan teriak-teriak kan bahwa wah penipu lah Forex, judi lah Forex. Ya kan, dan lu pada nggak capek apa gitu loh, duit lu habis buat hal kayak gitu, mending lu belajar gitu. Oke. Berapa biayanya kalau ikut belajar? Tentatif sih sebenarnya tergantung balik lagi si edukator. Kalau di tempat gua itu biayanya 4,5 juta untuk tahun pertama, di tahun keduanya adalah 1.950.000. Itu apa yang didapat? Yang didapat dia dapat akses ke semua electronic booknya kita, dia punya akses untuk ke semua online class seminar, terus juga group discussion. Nah kalau misalnya memang COVID udah getting better, situasinya udah getting better maksudnya, kita akan mulai adakan offline class. Offline class-nya berarti semua orang di depan gadget mereka, terus kita langsung akan trading? Nggak, offline. Jadi offline itu di ruangan gitu. Kalau nanti kan kalau sudah COVID sudah mereda. Oh iya, gitu. maksudnya tapi mereka tetap akan madep ke komputer harus dipandu satu persatu seperti itu? Enggak juga. Biasanya kita akan panggil edukator. Gitu untuk ngajarin mereka from the basics gitu until to the advance. Oke, lu 4,5 juta berarti untuk bayar apa? Dapatnya apa gue gitu? Edukasi, pendidikan, knowledge. Lu sekolah dapat apa? Buku, knowledge, pelajaran. Ya, betul. Nah, tapi itu tadi loh, maksudnya di sini adalah 4,5 tahun itu, berarti kan paling gampang nih, kalau misalkan, oh, gue les golf seperti itu, gue bayar sekian berapa kali pertemuan atau apa, itu masih ada nggak seperti itu atau bagaimana? Iya, saat lu bayar itu, lu dapat setahun free access, all access selama setahun.
Dan kita itu minimal akan ada kelas itu 2 minggu sekali. Dan berarti kalau sebulan itu ada 52 minggu, berarti lu dapat 26 kali kelas. Oh, apa yang membedakan lu dengan produk yang sudah ada di market sekarang? Bedanya otaknya gue. Tapi ada orang Paling yang cengli ya. tapi kan ada orang yang misalkan, aduh, coba kalau seandainya ini bukan Pak Alex nih, tapi Pak Haji siapa, ya kan? Misalkan dia lebih prefer. Tapi apa secara sistem? Kalau secara person, takutnya personnya nanti istilahnya mereka itu nggak cocok personnya, mereka akhirnya malah despite bisnisnya gitu. Oke. Despise bisnisnya jadinya. Jadi kalau di tempat gue sih, menurut gue, ya gue juga kasih from the affordable price. Harganya menurut gue murah. Dibanding beberapa kompetitor gue. Berapa harganya kompetitor? Aduh, janganlah. Lo ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya nggak masalah. Ya gue denger katanya ada yang 6 juta, 6 juta setengah gitu kan. Ya kalau gue kan tahun pertama 4 juta setengah. Saat renewalnya nanti juga hanya 1.950.000. Kalau renewal orang lain berapa? Kayaknya 3 jutaan ya. 3 juta? Iya, setahu gue 3 juta sama 4 juta gitu. Oh, setahu gue ya. Nah, terus udah gitu, kita tuh punya customer service yang siap 24 jam itu membantu. Jadi gue punya tim customer service yang kalau misalnya ada yang mau konsultasi dadakan, itu bisa konsultasi. Terus gue juga, kebetulan gue partnership sama broker yang legal. Gue partnership sama IMF, International Mitra Futures. Nah, mereka juga sendiri dari IMF sendiri memang sudah menekankan tentang edukasi gitu. Jadi kita sama-sama punya visi, ayo kita educate people gitu loh. Nah, jadi akan banyak sekali narasumber gitu loh. Oke. Nah, 4,5 juta. Kalau gua kuliah kan, gua ditemenin sama mentor gua tuh seperti itu. Nah, kalau ini terus sambil belajar trading, kan pasti akan ya kayak orang belajar sepeda ada jatuh dong. Ya, ada dan loss-nya kalau lu lah ya. iya nggak ada dong orang tradingan seumur hidupnya nggak pernah loss, bohong dong. Pasti orang pernah loss gitu kan. Iya. Nah, siapa yang akan menjamin bahwa proses belajarnya, bukan menjamin ya, tapi lebih ke ada yang dampingin nggak? Atau apa ada apa yang bisa lo lakukan gitu loh, biar loss-nya nggak keseringan gitu. Nah, jadi sekali lagi bukan menjamin ya, tidak menjamin. Cuman jadi gini, di tempat kita itu kita ada live signal. Live signal itu jadi nanti kita punya trader-trader yang memang di tempat lain juga ada kan live signal? Really? Bener? Kayaknya sih nggak ada ya. Nggak ada? Iya. Oke. Itu berarti akan ngasih tahu? Live signal itu ya, jadi trader kita akan ngasih tahu hari ini bagus, ini untuk good to buy di angka berapa sampai berapa range-nya, kurang lebihnya. Maksudnya sepaket dengan edukasi itu setahu gue tidak ada live signal itu ya. Nah, lalu gue juga sebenarnya ada memfasilitasi dengan AFTS. Apa itu? Automated Forex Trading System. Oke. Membantu sistem otomatisasi trader-trader untuk trading. Tapi ya tidak ada garansi apapun, tidak ada ya kalau mau dipakai monggo silahkan, gue menyediakan fasilitasnya aja gitu. Oke. But it's a choice gitu. Kalau gue pribadi gue lebih mengencourage orang untuk yang ayo trading, gue pandu. Tapi saat kan banyak orang yang gue pengen belajar, tapi kayaknya kalau gue sambil trading too risky, gue juga sibuk masih kerja atau apapun gitu ya. Ya back to basic lagi, lu bisa pakai fasilitas live signal kita ataupun AFTS tersebut. Oke. Perusahaan lu apa sih namanya? Namanya iFintech. iFintech. Iya. Oke. iFintech ini berarti gimana? Masalah legalitas segalanya, jangan-jangan lu perusahaan bodong. Waduh, legalitas kita itu websitenya www.ifintech.co.id mas. Jadi kalau udah .co.id udah pasti kita sebelum punya website kita udah store legalitasnya dulu. Ntar kayak bisnis-bisnis lain terus tiba-tiba leadernya hilang. Atau terus tiba-tiba Anda siap-siap ya. Kayak gitu. Anda siap-siap. Dan ini kalau menurut kartu kemarin gue buka, ini September akan ada sesuatu yang besar soalnya berhubungan dengan September ya. Nah itulah siap-siap lah ya. Makanya gue nggak tahu, jangan perusahaan lu yang kena. Bukan dong, bukan. Tapi gue juga dengar kabarnya gitu, katanya September. Bener September. Gue buka kartu tadi soalnya. Iya, gue dengar kabarnya within ya September Oktober ini bakal terjadi sesuatu yang besar nih gitu ya. Di dunia trading forex. Dan gue pun menyetujui ini karena ya tadi pas lu ngomong seperti itu gue buka ternyata cocok,
kalau ternyata sebanyak mungkin orang nonton, kan sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan gitu loh. Nah, diselamatkan bukan berarti join sama lu loh ya, tapi at Bukan. least udah segera tarik pelampung daripada nanti karam bareng gitu. Itu harus dengan kata-kata bijak juga kali ya sebelum. Maksudnya kayak gini. Yang intinya bagi Anda semua, kalau Anda naruh duitnya di broker yang tidak legal, mendingan Anda cash out. Tuh, tapi kalau ternyata dibilangnya broker yang legal, By what? nggak taunya kalau legal atau nggak, berarti Nah, Anda langsung saja ketik di Google member of JFX atau member of ICDX. Ada nggak brokernya di situ? perusahaannya ada nggak di situ. Yes. Jadi misalkan kayak gua ketik nih sekarang, tadi iFintech coba, itu iFintech bukan pialang, Mas. Bukan broker. terus? Kita kan hanya pusat edukasi. Oh, ya. Tapi kita partneran dengan broker yang legal. Namanya IMF. Oh. Nah, boleh dicek member of JFX atau member of ICDX, ada nggak PT International Mitra Futures? Karena lu nggak crowdfunding. Gue tidak crowdfunding, gue tidak menggalang dana investasi. Jadi, kalau orang nanti belajar sama gue, lalu dia mau dana tradingnya itu akan langsung silakan Anda bayarkan ke broker yang di mana Anda mau trading. Nggak lewat lu. Tidak lewat saya. Lah untung lu dari mana? Dari memberikan jasa pendidikan, mereka bayar 4,5 juta itu. Untuk gue berarti dikit-dikit aja berarti lah. lu sekolah ceritanya. Yes. Oh. Gue benar-benar murni educate people nih trading. Ya maksud gini loh, after 8 years gue trading, gue menemukan menurut gue, oh ini indikator-indikator yang bagus dipakai. Hasilnya lumayan bisa membuat gue survive sampai hari ini gitu loh. Oke. Nah, kalau gue ya why not gue sharingkan gitu loh ke orang-orang. Oke. Nah, berbicara tentang forex itu tadi, berarti kalaupun kita itu ngomongin cryptocurrency ini agak lebih susah karena itu tadi ya, ini bukan sesuatu yang ya bisa diprediksi dengan lebih mudah dibandingkan forex, seperti itu ya intinya. Bisa diprediksi lebih, kayaknya enggak sih. Kalau menurut gue ya, cryptocurrency itu lebih susah. Iya, maksudnya ini adalah bukan sesuatu yang diprediksikan semudah forex. Kalau forex itu lebih mudah. Menurut gua ya, lebih dibandingkan mudah. kripto. Menurut saya tapi ya, Pak. walaupun dimudah pun itu tetap kemungkinan loss itu pasti terjadi. Tetap pasti terjadi. Oke. Berarti message lu juga adalah apapun itu dalam semua transaksinya, tetap tidak ada satu orang pun dan satu badan pun yang akan menjamin kalau ini pasti akan selalu win atau selalu itu ya. Jadi jangan mau Anda kalau mau investasi selalu ada yang namanya risk management. Jangan mau Anda ditipu, dibilangin bahwa oh ini pasti profit saat ada orang menyatakan sama Anda mengeluarkan statement. Misalnya, ini lu invest di sini nih, pasti profit gitu ya. Anda bisa videokan, lalu itu bisa dituntut. Nah, kalau 1% sehari? Kalau dia menjamin bahwa ini pasti 1% per hari, tuntut. Lalu dia katakan, oh ini ada asuransinya, dan Anda diasuransikan. Anda tanya, yang mengasuransikan siapa? Izinnya izin asuransi bukan. Tapi udah lama loh. Jadi lama sampai sekarang masih WA gue loh. Ya, Mas, kalau 1% per hari ya, trading itu per bulan 20 hari. Berarti kan 20% ya. Bagi sharing profit lagi ya. Sharing profit ada hukumnya lagi, Mas. Pak, ini mohon izin mau menyampaikan profit trading hari ini. Nah, ya hari itu. Oke. Dia tidak menggaransi itu. Tapi maksudnya gini, kalau dia menggaransi 1% per hari, berarti kan basically yang nyampe ke tangan Anda itu hanya 10%. Ini yang gue mau sampaikan. Per hari? 1%. Per bulan itu hanya ada 20 hari trading. Oh iya, 20%. 20%. Dan mereka pasti menggunakan sistem sharing profit 50-50. Oke. Lalu berarti Anda cuma dapat 10%. Tapi sebenarnya begini. Sharing profit, fixed income, segala macam itu ada undang-undangnya. Dilarang. Dan itu dilarang dan ada pidananya. Nah, jika melanggar, ketentuan pidananya itu ada di pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Perdagangan Berjangka. Nah, kayak gitu. Nah, pasalnya adalah gini, setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 ayat 2 dan pasal 14 ayat 3, pasal 32 atau pasal 36 ayat 2 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda dan pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi ada aturannya jelas.
bahwa di Indonesia itu tidak boleh sharing profit. Jadi kalau Anda menawarkan robot trading sharing profit, mendingan Anda berhenti menawarkan. Oke. Atau Anda bisa diancam dengan 3 tahun penjara. Oh, siap. Oke, kalau begitu. Cukup semuanya, dan kalau mau lebih jelas lagi silahkan kunjungi di www.ifintech.co. Kok sih salah ya? Di www.ifintech.co.id atau Instagram gue dong. Oke, Instagramnya di? Instagram gue di @mrjohan, MRDJOHAN. Kira iFintech. Nah, kalau di Instagram tuh isinya cuma foto cewek-cewek nih gue lihat. Oh iya, kan mereka siapa tahu cewek juga masih ngontek gue. Oh, tapi gini, lu ntar di DM orang nanya nggak lu jawab, yang lu jawab cuma yang cewek-cewek single doang. Ya, kalau yang cowok berarti DM-nya lewat website aja. Gak bercanda. Pasti jujur gini. Jadi dari beberapa waktu ini kan gue gue sangat menggaung-gaungkan tentang ya yang menurut gue ini penyelewengan hukum ya. Banyak tuh mas yang mulai ada respon di DM gue gitu nanya ini yang benar gimana. Cowok cewek gue ladenin kok, beneran gue jawabin. Sebisa gue ya, maksudnya sesempatnya gue jawab, gue balas. Ya wes. Thank you mas. Udah sharing di sini. Mantap. Dan semoga ini membuka wawasan kita, dan kita tidak fanatik terhadap satu brand atau satu apa, karena intinya juga yang disampaikan oleh Alex di sini nggak mengajak orang untuk menjual sesuatu, tapi belajar bersama-sama artinya. Belajar bersama-sama. Oke. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Semoga ini menginspirasi, dan thank you Lex. Thank you mas. Thank you semuanya.